Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya lagi di channel YouTube. Di video kali ini saya akan bahas kenapa kenapa banyak orang gagal cuan dari rumah dan penyebabnya. Nah, biasanya bagi para pemula seperti saya yang juga aslinya masih memulai baru 1 tahun ini, biasanya orang yang gagal itu ada 3 alasan. Soalnya dulu saya pernah ngalamin seperti itu. Dulu awal pertama mutusin resign, habis itu bingung mau gimana, akhirnya terjun ke konten. Nah, dari situ saya belum paham konten yang lebih terarah atau punya value atau punya tujuan itu saya nggak tahu. Nah, dari 1 sampai 2 bulan saya ngonten pakai akun lama itu masih dengan pengalaman yang saya punya di 2019 di konten YouTube. Ya penting bikin konten, upload, flexing, penghasilan dapat berapa, berharap konten jadi rame, namun tujuannya juga nggak ada. Hanya cuman pamer buat nunjukin kalau saya udah bisa ngasilin. Ternyata hal seperti itu salah ya teman-teman. Itu saya alami ketika 1 bulan sampai 2 bulan kita mulai bikin akun di Instagram demi hanya untuk cari viewers dan komentar. Yang targetnya semula saya kira videonya bakal rame, ternyata tidak berpengaruh apa-apa. Video tetap sepi, nggak ada yang nonton, dan hasilnya cuman capek aja. Nah, kebanyakan kalau teman-teman masih pemula, kebanyakan kalau nggak ada ilmu atau bekal biasanya hal-hal seperti itu akan terjadi. Nah, ini ada 3 alasan kenapa pemula atau teman-teman yang saat ini baru mau mulai tapi nggak bisa cuan dari rumah itu biasanya satu, nggak pernah mau belajar. Nah, dari hal itu karena belajar itu adalah utama teman-teman. Saya dulu juga tanpa tanpa belajar hasilnya 2 bulan itu zong. Akhirnya saya mutusin buat belajar, beli kelas, hampir keluar uang 1 juta lebih, itu demi hanya buat investasi. Arahnya sih ke situ, buat ngasah otak saya, belajar, memahami ilmunya, gimana caranya bikin konten yang punya manfaat, punya value, dan punya arah untuk personal branding. Dari situ saya ngeluarin uang buat budget investasi beli kelas dari orang yang udah track recordnya udah berhasil. Di situ saya nggak mikirin uang saya hilang apa apa, niat saya cuman investasi ke diri saya sendiri, karena kalau tanpa ilmu saya akan sama di titik yang 1-2 bulan itu. Paling kalau saya nggak belajar paling sampai 6 bulan pun saya nggak akan pernah punya arah, cuman ngonten lelah, habis itu paling ya balik kerja, cari kerja lagi karena uang juga udah habis mungkin. Dari situ yang alasan pertama yang biasanya pemula yang apa gak kesalahan pemula biasanya di awal itu gak punya ilmu. Yang kedua paling kebanyakan alasan aslinya, kebanyakan alasan nunda, ada hal sepele kayak kekurangan alat, terus nunggu modal. Hasilnya kan dari semua permasalahan itu atau penundaan itu kan ada solusinya ya. Contohnya kalau HP-nya Android ya tag aja di siang hari itu kan bisa disolusikan. Kalau kameranya burem kan bisa dapat dari cahaya matahari kan terang. Nah, dari situ kalau mungkin kalau alat alat kalau ngonten sendiri ya paling beli tripod 50.000 udah cukup, tinggal bisa kan ada solusinya, nggak ada alasan lagi, semua itu aslinya ada solusinya. Terus nggak bisa ngedit, sekarang scroll buka TikTok, buka YouTube, ada tutorial tutorial editing, nggak usah yang ribet-ribet dulu, simpel-simpel aja, yang penting
cukup nanti dilatih setiap hari pasti bisa lebih baik video video editingnya. Itu yang kedua alasannya biasanya. Yang ketiga yang utama itu biasanya nggak berani mulai. Nunggu waktu yang pas, nunggu harus siap, nunggu nunggu keajaiban mungkin. Nah dari situ akhirnya setelah 1 2 bulan nunggu nggak mulai-mulai, 2 bulan 3 bulan nggak tahu nggak terasa akhirnya udah di akhir tahun. Dan lebih menyesalnya atau lebih ngerasa stucknya itu udah hampir setahun tapi hidupnya masih di titik yang sama, nggak ada perubahan. Coba kalau teman-teman semisal hari ini atau ini nanti nonton video ini, habis ini besoknya langsung mulai di bulan Mei ini, dan coba nanti lihat kalau udah teman-teman mulai Mei tahun depan pasti sudah ada perubahan. Karena sejujurnya alat atau HP mahal pun itu percuma kalau kalian nggak berani praktek, nggak berani mulai, karena di situ teman-teman nggak akan belajar di mana salahnya, di mana kurangnya, terus ada komen kayak gimana, cara ngadepinya gimana. Nah, kalau teman-teman nggak mulai, hal-hal seperti itu nggak akan terjadi. Dari situ teman-teman juga nggak akan belajar dari kesalahan atau progres apapun, karena kamu besok habis nonton ini harus besok langsung praktek, langsung beraksi, itu aja udah progres teman-teman. Itu yang hal-hal alasan yang atau alasan yang bikin orang-orang gagal atau nggak berani meraih impiannya, pengennya cuma dari rumah atau kerja bisa dari rumah deket orang tua, tapi mau mulai aja nggak berani. Gimana? Saya juga kalau orang-orang bertanya itu, saya juga masih solusinya gimana, bingung saya, karena saya pun solusinya yaitu dulu saya nggak tahu, saya punya uang, masih punya sisa tabungan, saya keluarin buat beli ilmu, beli kelas dari orang yang udah terbukti, saya pelajari setiap malam, siap sampai begadang, kadang nggak tidur sampai pagi, saya pelajarin terus tiap hari sambil praktek. Terus awal ngonten juga viewsnya 1 2, like-nya juga 1 2, nggak ada yang komen, ya udah, saya nothing tulus, kunci saya cuman atau mindset saya cuman konsisten. Pasti kalau setiap hari tampil atau kelihatan pasti ada progresnya nanti. Dan itu terjadi ketika saya di konten ke 86. Kalau 86 itu biasanya di 3 bulan lebih lah ya, kan kalau 1 bulan kan ada 30 hari. Nah itu berarti kalau 86 berarti hampir 3 bulan itu baru konten saya baru mulai viral, ada yang nonton sampai 100 juta penonton. Nah dari situ, itulah kesempatan atau bukti kalau kita konsisten konten tanpa mikirin hal sesuatu yang bukan seharusnya kita pikir, itu akan ada hasilnya. Kalau teman-teman masih pemula, jangan fokus ke uang dulu, fokuslah ke konten, perbaiki mindset atau pola pikir. Yang penting mulai dulu, nggak apa-apa jelek, nggak apa-apa nggak sempurna. Kak, contohnya ini saya juga lagi belajar public speaking, saya aslinya grogi, saya cuma melatih biar saya juga bisa jago public speaking. Kalau nggak saya coba ya nggak akan terlatih nanti bicara saya. Kalau bisa-bisa kalau ketemu orang ya malu, ini saya latih, nggak ada apa-apa, yang penting saya mulai aja, nanti saya latih setiap hari, nanti pasti akan terbiasa. Contohnya kalau dulu awal saya mulai juga itu ya, yang penting bikin dulu, hasilnya gimana urusan yang di atas sama semesta, udah yang penting saya tampil tampil tampil. Alhamdulillah sampai sekarang udah bisa merasakan bisa kerja di rumah dekat orang dan bisa menghasilkan.
Itu aja sih paling konten hari ini. Semoga buat teman-teman yang baru mau mulai semangat, jangan putus asa, berani tampil dan konsisten, nanti pasti ada hasilnya. Semoga bermanfaat di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.